Jawabannya tidak boleh, kecuali sudah minta izin kepada para donatur tersebut. Ini Pak, uang saya kumpulkan yang saya ambil dari Bapak, misalnya 100 orang, saya minta izin uangnya untuk dialihkan ke sembako. Kalau mereka setuju ya alhamdulillah. Tapi kalau itu tidak mungkin dilakukan, maka tidak boleh dialihkan kepada keperluan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah donasi yang sudah kita kumpulkan ya, yang terkadang buat kepentingan masjid, terkadang buat dana iftar ya, terkadang untuk keperluan memberi sound system masjid ya, atau apalah dana sudah kita kumpulkan, sekarang kita ingin salurkan dalam rangka untuk memberi makan kepada fakir miskin ya, terutama di musim yang susah, di saat-saat yang susah seperti ini, tersebarnya wabah, banyak orang susah ya. Dan kita tahu bahwasanya memberi makan di zaman sulit itu pahalanya besar ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, au it'amun fi yaumin dhi masghaba yatiman dha maqraba au miskinan dha matraba. Allah menyebutkan di antara keutamaan beramal saleh adalah memberi makan kepada ya fakir miskin dalam kondisi lagi kelaparan. Kita memberi makan kepada orang-orang susah di hari-hari biasa pahalanya besar. Apalagi di saat-saat kelaparan. Au miskinan dha matraba, atau orang yang miskin, sangat miskin. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya ganjaran ya pahala bisa bertambah dari kondisi orang yang kita bantu ya. Kalau dia semakin sulit, dia semakin membutuhkan bantuan tersebut, kemudian kita berikan ya, maka kita dapat pahala yang besar. Ya, demikian juga dari kondisi kita. Beda tatkala kita lagi duit banyak, kita menyumbang, kita dapat pahala. Tapi tatkala kita juga susah, kita juga tidak tahu pasti bulan depan masih bisa makan, 2 bulan lagi masih bisa makan atau tidak, tapi kita sisihkan sebagian apa yang Allah berikan kepada kita untuk orang susah, maka di situ juga pahala kita bertambah. Jadi dalam kondisi sekarang ini memang benar, pahala sedekah bertambah dari dua sisi. Dari sisi kitanya yang juga belum jelas tentang keuangan kita, ditinjau juga dari sisi orang yang kita bantu yang sekarang lagi sulit-sulitnya mereka. Namun tatkala kita sudah mengumpulkan donasi, tidak boleh sembarangan kita mengalihkan dana tersebut untuk memberikannya kepada fakir miskin. Karena orang yang meletakkan uang bagi kita secara fikih, dia seperti kondisinya mewakil dan kita adalah wakilnya. Sehingga apa yang dia letakkan kepada kita, uang yang dititipkan kepada kita adalah amanah. Maka tidak boleh kita menggunakannya di luar dari kehendak mewakil tersebut, kehendak para donatur tersebut. Kalau dia bilang uang ini untuk A, maka tidak boleh kita alihkan untuk B, nggak boleh sama sekali. Jadi ini dibahas oleh para ulama dalam buku-buku fikih dalam masalah wakaf. Ya, kalau pewakif waktu menyerahkan uang, kemudian dia tujuan tertentu, maka nazirnya yang mengurusi wakaf tersebut tidak boleh mengalihkannya kepada tujuan yang tidak diinginkan oleh pewakif tersebut. Ini mirip dengan apa yang kita bahas sekarang. Oleh karenanya, dana-dana yang sudah terkumpulkan, ya, kalau saya mau klasifikasikan, ya, dana-dana yang sudah terkumpulkan, sudah penggalangan dana, ya, kita bisa bagi secara umum menjadi 3, ya, yaitu tatkala penggalangan, yaitu bersifat umum, bersifat infak atau sedekah umum. Yang kedua, ya, tidak bersifat umum, namun biasanya digunakan untuk keperluan tertentu dan itu diketahui oleh donatur.
Yang ketiga, untuk keperluan khusus. Nah, Allah alam bisawab bahwasanya kalau dana yang kita kumpulkan, kita penggalangan dana lewat televisi, lewat radio, lewat medsos dan yang lainnya, maka tidak keluar dari tiga model ini. Yang pertama bersifat infak sedekah umum. Kalau ini kondisinya, ya kita kumpulkan dana, misalnya orang kumpulkan di masjid, sedekah umum, ya maka bebas. Kalau ini kondisinya maka bebas, ya bisa kita alihkan, ke apa namanya, ke sumbangan yang lain. Orang kumpulkan uang, sekarang lagi uang kita banyak di apa namanya, dalam kas keuangan banyak, maka silakan kita gunakan untuk membantu orang-orang susah, beli makanan sembako bagi mereka, tidak ada masalah. Yang kedua, tidak bersifat umum, namun biasanya digunakan untuk keperluan tertentu. Misalnya ada orang menyumbang uang ke masjid dan mereka tahu bahwasanya di masjid itu uangnya itu, ya, bukan hanya untuk bangun masjid, tapi untuk keperluan masjid secara umum, ya, untuk keperluan masjid secara umum. Kemudian juga misalnya untuk pengurus masjid, misalnya juga untuk kalau ada acara pengajian disediakan untuk makanan untuk acara pengajian misalnya, atau misalnya kerja bakti dari dana masjid. Ini semua orang tahu dana masjid ini untuk itu. Ya, bukan hanya untuk urusan masjid, tapi untuk misalnya ada kerja bakti, kemudian ada acara pengajian untuk makan-makan, atau untuk yang hal-hal yang sudah diketahui. Misalnya untuk biasanya untuk keperluan A, B, C, dan D. Ya. Maka kalau sudah kita tahu bahwasanya ini biasanya untuk keperluan A, B, C, dan D, maka uang tersebut yang kita sudah kumpulkan tidak boleh keluar daripada ini, meskipun tidak disebutkan tatkala kita mengumpulkan dana. Dan ini sesuai dengan kaidah dalam usul fikih yang disebut dengan al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan, yaitu suatu perkara yang sudah sama diketahui secara urf, meskipun tidak tertulis, meskipun tidak tercatat, tapi sama-sama kita sudah ketahui, seakan-akan itu syarat tertulis. Ini contoh sederhana, misalnya kalau kita beli barang di toko, biasanya secara urf, secara tradisi diantar barang tersebut. Maka meskipun dalam jual beli tidak tertulis harus diantar, maka pihak penjual harus mengantar. Ini namanya secara urf sudah diketahui penjual akan mengantar. Maka meskipun tidak tertulis, itu adalah syarat, ya, yang sudah diketahui bersama. Nah, sama kata sebagian ulama bahwasanya kalau dana kita kumpulkan dan para donatur sudah tahu biasanya dana ini digunakan untuk ini, maka tidak mengapa kita alihkan untuk keperluan A, B, C, dan D tersebut. Tapi tidak boleh keluar dari keperluan ini. Ya. Keperluan tersebut. Tapi yang ketiga, kalau kita menggalang dana, ya, untuk keperluan khusus, ya, maka tidak boleh kita keluar dari keperluan ini. Maka tidak boleh, ya, keluar dari keperluan ini, dari keperluan khusus tersebut. Tidak boleh. Ini hati-hati kepada para pengumpul dana, ya, baik lewat medsos atau lewat kotak masjid dan yang lainnya. Tidak boleh. Kalau kita sudah kumpul dana untuk pembangunan masjid, maka tidak boleh kecuali untuk pembangunan masjid. Tidak boleh kita alihkan untuk fakir miskin, tidak boleh. Kalau fakir miskin pakai uang yang lain, ya, maka tidak boleh. Misalnya ini pengumpulan dana untuk beli ambulans, maka harus beli ambulans. Karena kita mengumpulkan dana, kita sebagai wakil, kita amanah. Tidak boleh kita gunakan uang tersebut di luar, ya. Timbul pertanyaan, seandainya ternyata keperluan sudah terpenuhi sementara dana masih ada, ini banyak terjadi, ya. Contoh sederhana, sebagian orang mengumpulkan dana buat ke penanggulangan bencana. Ternyata bencananya sudah selesai, orang sudah selamat, kemudian sudah terpenuhi, masih ada sisanya, apa yang harus dilakukan? Ini masalah, ya. Jadi intinya, ya, seandainya, timbul pertanyaan, seandainya keperluan sudah terpenuhi,
Saya contohkan, seorang mengumpulkan dana untuk beli sound system di masjid. Ternyata sound systemnya sudah dibeli, dana masih datang. Dia sudah tutup, dana masih masuk. Apa yang harus dia lakukan? Dana sudah terkumpulkan, amanah. Maka cara pertama, kalau dana sudah terkumpulkan, ternyata keperluan sudah terpenuhi, maka dia harus kembalikan kepada donatur. Kalau dia terkenal donatur, kembalikan. Kalau nggak mungkin, maka dia minta tolong kepada bikin pengumuman bahwasanya dana yang dikumpulkan akan dialihkan kepada ini. Misalnya, dia tahu kalau para donatur mengizinkan, maka silakan dialihkan. Tapi kalau ternyata hal tersebut tidak mungkin dilakukan, uang tidak mungkin dikembalikan, minta izin juga tidak mungkin dilakukan, maka uang tersebut hanya boleh digunakan yang semisalnya karena darurat. Ini penjelasan para ulama, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, hanya darurat. Maka dia harus mencari masjid lain untuk memberikan sound system kepada masjid-masjid yang lain. Karena dia tahu donatur itu ingin beli sound system untuk masjid A. Tapi karena masjid A sudah sound system, mau diapain lagi? Mau ditunggu uang ini tidak digunakan sampai sound system rusak, bisa jadi 10 tahun lagi. Ya, maka dengan kondisi demikian maka dialihkan kepada masjid yang lain yang kebutuhannya semisal serupa. Seperti itu. Ya. Kalau ternyata kebutuhan serupa semua sudah tidak ada, maka dia berijtihad untuk mencari manfaat yang lebih baik untuk kaum muslimin. Tapi maksud saya, tidak gampang-gampang seorang kemudian mengumpulkan dana, kemudian dialihkan untuk membelikan sembako dan yang lainnya, kecuali diizinkan oleh donatur. Karena fungsi dia adalah wakil, hanya memegang amanah, tidak boleh dialihkan kecuali sesuai dengan izin dari pihak donatur. Jadi saya ditanya tentang, Ustaz, apakah dana yang dikumpulkan untuk iftar boleh kita bagikan sekarang kepada orang-orang lagi membutuhkan, miskin dan yang lainnya? Jawabannya tidak boleh, kecuali sudah minta izin kepada para donatur tersebut. Ini Pak, uang saya kumpulkan yang saya ambil dari Bapak, misalnya 100 orang, saya minta izin uangnya untuk dialihkan ke sembako. Kalau mereka setuju, ya alhamdulillah. Tapi kalau itu tidak mungkin dilakukan, maka tidak boleh dialihkan kepada keperluan yang lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.